Berita ini hanya fiktif belaka. Apabila ada nama dan tempat kejadian hanya kebetulan semata. Badannya sakit tak terkira. Kantuk telah benar-benar menguasai sepenuhnya. Asep tak peduli di rumah siapa ia berteduh dan membaringkan tubuh. Ingin rasanya ia berterima kasih, tapi baru bisa diucapkan hanya sebatas dalam hatinya saja. Ujung jari-jari tangannya keriput. Entah berapa jam Asep berkendara di dalam hutan belantara. Dalam situasi hujan yang sangat lebat seperti itu, jalanan tanah di hutan yang tak beraspal menjadi sangat licin luar biasa. Sepeda motornya berkali-kali terjungkal, berkali-kali pula Asep bangkit dan bangkit lagi. Berkali-kali pula terlintas dalam benaknya, jika ia tak beruntung kelelahan berkendara di hutan, pingsan lalu dimakan harimau atau binatang buas penghuni hutan lainnya. Bisa dibayangkan, dalam kondisi seperti itu, lelah dan lama kedinginan hipotermia jadi ancaman yang sangat membahayakan. Bahkan hipotalamus di otaknya mengirimkan kode sehingga tubuhnya menggigil hebat. Mungkin beberapa jam lagi jantungnya akan gagal berfungsi, atau mungkin sistem pernafasannya akan segera terganggu, kemudian akhirnya mati kedinginan. Apakah Asep akan mati dengan cara seperti para penumpang kapal Titanic yang naas? Tiba-tiba tubuhnya terasa hangat, hatinya pun demikian. Rasanya ada seorang perempuan yang memeluknya dari belakang. Asep diam saja, kepalanya terlalu sakit untuk berpikir. Hanya saja entah sejak berapa lama ia lupa bagaimana rasanya dicintai. Asep kehilangan arah hidup, tak tahu lagi apa yang ia suka dan apa sebenarnya yang ia ingini dalam hidup ini. Segalanya terasa hampa. Asep rupanya masih beruntung, seseorang telah menolongnya. Jika saja tidak, tubuhnya akan mati terbujur kaku di dalam jurang. Lalu jasadnya sirna tak bisa ditemukan. Beberapa saat sebelumnya, Asep tergeletak tak berdaya di bawah lebatnya guyuran hujan. Yang mungkin terpikir oleh Asep dalam situasi tersebut hanyalah pasrah, jikapun harus mati saat itu juga. Dengan penuh rasa sakit sekejur tubuh, Asep hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil. Ah! Teriak Asep dikejutkan oleh rasa sakit di lengan kirinya. "Jangan bangun, Kang!" Seketika seorang gadis berteriak dari arah dapur. Kemudian menghambur meninggalkan hawu atau tungku dan menghampiri Asep yang tengah mengerang kesakitan. "Akang jangan buru-buru bangun, oleh Nyai sudah dibalur. Sepertinya tangan Akang keseleo. Tadi malam Akang jatuh ke jurang," ujar si gadis sambil membetulkan posisi tidur Asep. Dengan telaten oleh gadis itu digeserkannya bantal kapuk agar pas dengan posisi kepala Asep. Asep hanya diam 1000 bahasa. Sudut matanya mulai basah dan melinangkan air mata. Dalam hati Asep bergumam, tak pernah ia mendapatkan perhatian yang seperti ini sebelumnya. Pun saat dulu ia sakit parah, istrinya hanya sibuk sendiri. Kemudian jari telunjuk si gadis menunjuk ke arah sebuah lubang di lantai papan. Lubang sebesar bola pingpong, berjarak hanya beberapa jengkal dari tempat Asep berbaring. Asep paham, ia hanya perlu sedikit bergeser, telungkup dan memasukkan manuknya ke lubang papan tersebut, lalu pipis sampai terasa lega, plong. Rumah panggung tua yang diisi oleh seorang gadis yang hidup sebatang kara, hingga papan kayunya pun telah berlubang. Begitu pikir Asep mengenai kondisi rumah tersebut. "Maaf, Neng, ini di mana?" tanya Asep dengan sopan sambil meringis kesakitan. Tapi mata lelakinya masih sempat terbijing untuk mengintip kecantikan wajah dan tubuh perempuan di depannya itu. "Akang, ini di hutan Sukma. Sudah tidur lagi ya? Takutnya jatuh lagi," jawab si gadis singkat. "Kamu itu siapa, Neng?"
"Sama siapa kamu membawaku ke sini?" lanjut Asep malah lancang bertanya saking penasaran. Bagaimanapun rasa penasaran tak sanggup ia bendung lagi. Asep pikir bapak atau mungkin suami perempuan itu telah menolong dan membawanya ke rumah panggung ini. "Nama saya Puspawangi, Kang. Saya sendiri yang membopong Akang ke sini," jawab si gadis sambil pamit kembali ke tungku. Setelah sebelumnya Nyai Puspawangi menjelaskan bahwa ia tinggal sendiri di tengah hutan belantara ini, tidak ada orang lain selain dirinya di hutan. Asep tertegun bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin seorang gadis tinggal sendiri dalam hutan belantara seperti ini? Sepertinya tidak mungkin. Tiba-tiba mulutnya terasa asam. Asep ingin merokok. Kalau benar omongan gadis itu, berarti tidak ada warung di sekitar sini. Hati Asep mulai bergumam kesal. Tangannya mencari-cari baju yang ia kenakan terakhir kali, berharap ada rokok di saku yang masih tertinggal. Banyak hal ingin ia tanyakan, tapi sejenak ia tahan. Obrolan Asep dengan benaknya sendiri langsung terhenti saat bau amis ikan mas tiba-tiba tercium dengan kuat. Ia tengok keluar rumah, tidak ada empang. Mungkin saja si gadis tadi sedang memasak ikan mas. Hatinya tak henti-henti bicara sendiri. Asep pikir nama gadis itu terdengar aneh. Baru saja ia dengar, lalu seketika ia lupa lagi. Lebih aneh lagi cara berpakaiannya yang lebih mirip dengan cara berpakaian wanita dalam cerita-cerita dongeng di abad lampau. Tapi cara berpakaian seperti itu sangat seksi menurutnya, karena hanya berbalut kain, lalu dadanya dibiarkan telanjang, dan otak pria dewasa Asep mulai berandai-andai tak karuan. Pikiran Asep mulai menerawang kembali, jauh ke masa bertahun-tahun ke belakang. Suatu ketika saat terperosok ke dalam palung kekalutan, lantas ia menemukan sebuah kalimat bijaksana yang berbunyi sebagai berikut. "Mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain adalah jalan menuju kebahagiaan." Lalu seketika setelah merenungi kalimat tersebut, Asep merasa seperti menemukan inspirasi berharga. Sejak saat itulah Asep mulai banyak berkorban untuk kepentingan orang lain dengan segala apapun yang ia miliki. Waktu berlalu, orang-orang pun menjadi terbiasa untuk mengorbankan Asep dalam banyak hal. Hingga akhirnya Asep mendapati dirinya tak juga mendapatkan kebahagiaan tersebut. Lalu kepada siapa ia harus menagih? Ia lupa siapa guru yang mengajarkan kalimat bijak tersebut. Dari waktu ke waktu, Asep semakin terpuruk dan hatinya mulai lelah. Selelah-lelahnya, tahun demi tahun berselang, hingga akhirnya Asep memutuskan untuk berkelana untuk beberapa hari di sebuah hutan belantara. Maksudnya berkelana ke hutan adalah sebagaimana yang ia tahu dari film-film persilatan di layar tancap yang suka ia tonton saat remaja dulu. Dengan tujuan untuk mendinginkan jiwa, meresapi alam, dan menemukan jati dirinya kembali. Mungkin saja di hutan sana, ia akan menemukan sebuah gubuk yang di dalamnya tinggal seorang kakek tua sakti bijaksana, berjenggot putih dan juga berjubah putih. Lalu mengajarkannya sebuah ilmu, dan akhirnya ia pun menjadi orang yang sakti mandraguna, atau paling tidak, ia akan mendapatkan ilmu kebijaksanaan untuk mengarungi hidup ini. Asep telah muak dengan tagihan-tagihan, ajakan-ajakan bisnis yang misterius tanpa realisasi. Ia juga sudah muak dengan omelan dan tuntutan istri, muak dengan kehidupan yang sepertinya tidak menyediakan ruang untuknya merasakan kebahagiaan. Asep menyesali hidupnya yang tidak berjalan dengan baik, tidak seperti jalan cerita di sinetron-sinetron picisan.
yang mana masa sulit hanya muncul di episode-episode awal kehidupan, kemudian segalanya berubah dengan ajaib dan penuh keberuntungan di akhir episode. Dengan sepeda motor kreditan yang belum dibayar selama 3 bulan lebih, ia pun bergegas pergi, lolos dari pantauan debt collector yang telah berminggu-minggu mengintainya. Menuju sebuah hutan belantara berbukit berjurang yang konon sangat angker dan berbahaya, hutan yang penuh misteri yang tak pernah seorang pun berani merekomendasikan hutan tersebut untuk dikunjungi. Sebuah hutan nun jauh berpuluh kilometer dari pemukiman, tanpa akses jalan yang layak untuk didatangi atau hanya sekedar dilewati. Jalanan rusak berbatu hanya mengantarnya sampai ke tepi belantara. Selanjutnya jalan tanah setapak licin berlumpur harus ia terabas. Sebuah hutan yang konon memiliki area gaib, di mana siapapun orang yang beruntung menemukannya akan lupa pada kehidupan sebelumnya, lalu memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya di dalam hutan itu. Tempat yang sangat damai dengan segala kecukupan dari apapun yang diinginkan manusia. Orang-orang menggambarkannya seperti surga di kitab-kitab. Lamunannya akan masa-masa ke belakang sirna sekejap saat Nyai Puspawangi datang membawa wedang di patok kepala. Saat itu fokus Asep hanya 2. Pertama, fokus mata. Fokus matanya tertuju ke wedang di cangkir patok kelapa yang sepertinya harus ia segera minum. Kedua adalah fokus kepala. Kepala Asep berpikir bagaimana caranya agar segera mendapatkan kesempatan untuk menjelajahi tubuh gadis Batangkara yang kini serumah dengannya itu. Asep memperhatikan dengan tajam dan detail seluruh bagian tubuh Nyai Puspawangi, mulai ujung kaki hingga ujung kepala. Kulit Nyai Puspawangi yang coklat gelap, lekuk tubuhnya yang sintal, manis raut wajahnya yang entah apalagi yang ada di kepala Asep. Emosi binal kejantanannya menggelinjang ke sana kemari tak tentu arah. Singkat cerita, Asep minum wedang di patok kelapa. Rasanya sangat pahit, hampir saja ia muntah. Ulu hatinya sakit menahan mual yang sangat. Rupanya yang ia minum bukan wedang biasa. Siuman dari pingsan, 1 hari berlalu tanpa ia sadari. Otaknya seperti bergerak berlarian tak tentu arah. Ia mulai ingat HP, ingat sepeda motor, ingat anak, ingat Facebook, ingat istri, ingat ibunya, ingat guru-gurunya. Ingat bahwa bukanlah gurunya yang mengatakan bahwa jalan kebahagiaan adalah dengan cara mengorbankan diri untuk orang lain, melainkan adalah sebuah tulisan di buku teka-teki silang milik seorang pegawai dinas yang ia temui di sebuah instansi pemerintah. Seorang pemilik warung memberinya minum teh manis hangat. Ia heran, rupanya ia telah berada di tengah perkampungan. Ia dapat melihat dirinya sendiri dalam pikiran. Sehari sebelumnya ia minum wedang di patok kepala manusia, lalu tak sadarkan diri. Orang-orang mulai berkerumun, seorang kakek dipanggil. Kerumunan terbelah memberi jalan, kakek tersebut membacakan mantra-mantranya. Kemudian menyuruh Asep memeriksa kemaluannya sendiri. Saat ditengok ke dalam celana, ia melihat kemaluannya bengkak dan memerah. Asep dibawa ke rumah Yayat, kepala desa Pasir Ibis. Dari mulut ke mulut, cerita segera menyebar luas. Jadi buah bibir seisi kampung, kemudian sedesa Pasir Ibis dan sekitarnya. Di desa ini, orang-orang masih saling bertemu dan saling bicara. Maka info tersebut menyebar dengan kecepatan melebihi viralnya hoax-hoax saat Pilpres kemarin. Tanpa harus pakai Twitter, yang kemudian disalurkan ke medsos-medsos lain. Ini tanpa medsos,
Berita tentang penemuan orang asing yang linglung jadi headline di warung-warung yang ada di desa Pasir Ibis. Sesepuh kampung malam harinya datang. Ia melihat kondisi Asep. Situasi mulai tenang, tapi belum jelas apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam hati, Asep mulai bertanya-tanya apa saja yang terjadi pada dirinya dalam beberapa hari ini. Terlalu banyak hal misterius yang ingin ia ungkap, begitu pikir Asep. Bertemu sesepuh kampung yang bernama Ajengan Rohman adalah kesempatan untuk bertanya banyak hal tentang misteri hutan Sukma. Asep sebetulnya merasa senang telah kembali ke pemukiman penduduk. Dengan begitu, ia bisa ke warung membeli rokok. Tetapi ingatan tentang perempuan di rumah panggung yang ada di hutan Sukma membuatnya penasaran setengah mati. Asep tidak ingat nama perempuan itu, tetapi samar-samar bayangan wajahnya selalu mengintai, apalagi cara berpakaiannya yang tidak biasa dengan buah dadanya yang terbuka. Tanpa kutang, ia yakin perempuan itu adalah suku pedalaman yang terasing atau mungkin mengisolasi dirinya sendiri. "Asep dari mana?" tanya Ajengan Rohman. Sesepuh kampung membuka pembicaraan. "Saya dari hutan Sukma," jawab Asep. Ragu-ragu apakah jawabannya sesuai dengan maksud pertanyaan. "Bukan itu maksud Ajengan. Asep dari daerah mana? Punya tujuan apa masuk hutan Sukma?" Ajengan Rohman mengulang dan menambah pertanyaannya, kemudian merogoh saku. Mata Asep mulai terfokus, meyakini bahwa si Ajengan akan mengeluarkan rokok dari sakunya. Uangnya di dalam jok motor hilang bersama motornya. Tidak bisa membeli rokok meski ada warung tak jauh dari rumah kepala desa. Lidahnya bergerak-gerak, tak sabar untuk menghisap nikmatnya rokok. Rokok apapun itu, yang penting ngebul. Pikirannya terfokus terus pada rokok. Ajengan Rohman membuka plastik bako, mengeluarkan daun kawung, daun aren kering di plastik yang disatukan dengan bako. Asep mulai menelan ludah. Ajengan mulai melinting. Asep berpikir keras bagaimana cara yang sopan untuk minta daun kawung dan bako. Ia tak hafal tata krama di kampung tersebut. "Merokok, Sep?" Ajengan Rohman menawari Asep sambil membakar ujung daun kawung. "Iya, Bah, mau nyobain, terima kasih." Asep bergegas ikut melinting dan merokok. Matanya mermelek menikmati rokok daun kawung. Tiap hisapan, kenikmatan rokok langsung memijat-mijat ubun-ubun kepalanya. Ibarat ganja, Asep tengah fly dengan daun kawungnya. Tiap tiupan asap rokok serasa berkurang dan terus berkurang rasa lelahnya. Ajengan Rohman menatap kepada Yayat seolah mengatakan, sepertinya jauh dari harapan. Dari beberapa pertanyaan, hanya 1-2 yang dijawab oleh Asep. Ajengan Rohman hilang harapan, menganggap orang lain atau Asep ini telah kabur Sukma, sehingga mengalami hilang ingatan. Mungkin jiwa lembutnya masih tertinggal sebagian di hutan Sukma. Yayat memanggil-manggil kepala urusan kesejahteraan rakyat desa Pasir Ibis, menginstruksikan agar dibentuk tim penanganan orang asing ini. Yayat berterima kasih kepada Ajengan Rohman, lalu memberi amplop sebagai pengganti paku yang dihabiskan oleh Asep, juga sebagai pengganti korek yang tanpa sengaja masuk saku Asep. "Wiyos tekedah segala teing Pak Kades," kata Ajengan Rohman sambil memasukkan amplop dari Kades ke saku celananya. Ajengan Rohman agak sedikit terkejut. Ingat saku celananya bolong belum dijahit. Kemudian beranjak dari hadapan Kades dengan kaki agak diseret-seret sebelah, takut amplopnya jatuh.
Sebelum beranjak pamit, Ajengan Rohman berpesan agar tidak meninggalkan Asep sendirian. 1 atau 2 orang harus berjaga. Ia khawatir Asep akan kabur. Biasanya orang yang kabur Sukma akan mendatangi tempat di mana Sukmanya tertinggal. Orang tersebut bisa pergi begitu saja tanpa kesadaran penuh, berjalan kaki seperti tanpa arah, seperti tidak punya tujuan. Pikirannya kembali ke gubuk di hutan Sukma. Asep mengira-ngira jika di hutan itu ada banyak perempuan lain dengan pakaian yang sama yang tak berkutang. Ada sensasi tersendiri, adrenalinnya bangkit. Ia tertantang, benar-benar tertantang ingin menemukannya. Bukan tentang porno aksi, tapi tentang temuan penting. Ini akan jadi isu paling penting di dunia internasional, tentang peradaban dan kebudayaan yang orisinil, tak tersentuh dunia luar. Begitu gemercik hatinya menguatkan tekad. Asep di kampung rumah Yayat, sang kepala desa Pasir Ipis. Sementara Ajengan Rohman menduga Asep kabur pengajian, jiwanya tertawan di hutan Sukma. Ada sosok gaib yang menyandera Sukmanya Asep. Berita viral di kampung bahwa orang asing ditemukan dalam kondisi gila. Asep sendiri mulai merindukan sosok yang tak dikenalnya. Sementara Kades berpikir keras untuk kesembuhan Asep dari gangguan jiwa. Asep pikiran sibuk akan nasib warga desa Pasir Ipis dan sekitarnya, yang mana daerah tersebut seperti luput dari pembangunan. Asep dalam pikirannya berencana untuk berkomunikasi dengan Kades, supaya Kades Yayat mau membujuk Kades-Kades lainnya agar memberontak dan mendirikan negara baru. Sepertinya banyak sumber daya yang tersembunyi di sekitar Pasir Ipis. Wisata jelas termasuk. Sekilas terbersit nakal dalam benak Asep, negara baru dengan ganja sebagai tanaman legal. Asep tertawa sendiri, mengamini rencana cerdas dalam pikirannya sendiri. Sementara Yayat hanya bisa geleng-geleng kepala, sedih melihat kondisi Asep yang saban hari sering ketawa-ketawa sendiri. Yayat ingin segera menyembuhkan Asep, serta memulangkan kepada keluarganya. Yayat sebagai kepala desa menjadi lebih sibuk lagi dengan hadirnya para mahasiswa yang KKN, para mahasiswa yang hampir lulus dengan segudang ilmu di kepalanya. Para mahasiswa yang didominasi oleh para gadis berkulit putih bersih agak kekuningan. Mereka hadir dengan tekad bulat. Dengan ilmu yang mereka miliki akan membasuh Pasir Ipis dari kubang ketertinggalan. Sesuai arahan dosen pembimbing, di desa tempat KKN, sebaiknya para mahasiswa agar segera beradaptasi dengan penduduk setempat. Ikuti dan lakukan apapun yang biasa jadi adat kebiasaan warga di desa tersebut. Mandi di tampian, makan lesehan, memasak di hawu, mencari kayu bakar, semua dilakukan demi mendapat penerimaan dari warga desa, dengan harapan warga akan mau menerima arahan dari mahasiswa sebagai agen perubahan. Dengan kekeringan hati dari rasa cinta, syahwat Asep tidak padam begitu saja. Antara perasaan hati dan kebutuhan biologis perlu dibedakan. Mahasiswi mandi di sawah tentu saja jadi hiburan tersendiri bagi seorang revolusioner sejenis Asep. Sebelum lebih jauh membentuk pasukan, sebelum pergerakan kemerdekaan Pasir Ipis dimulai, setidaknya harus disusun beberapa persiapan, dan ini harus dirancang bersama para tokoh yang seideologi. Para mahasiswa idealis jangan sampai tahu rencana ini. Setidaknya ada 4 syarat pembentukan negara baru yang Asep tahu. 1. Rakyat, 2. Wilayah, 3. Pemerintahan yang berdaulat, 4. Pengakuan dari negara lain, 5. Lainnya adalah kita tentu perlu nama negara, bahasa, bendera, dan lain sebagainya. Selain tokoh,
Sepertinya 1 atau 2 orang mahasiswa gila perlu dilibatkan dalam proyek persiapan kemerdekaan ini. Cukup 1, 2, atau 3 orang mahasiswa gila yang mengidamkan kebebasan, menginginkan sebuah aturan baru dalam kehidupan bernegara. Atau orang yang pesimis dengan masa depan bangsa, sekaligus siap mati dan siap berjuang dengan segenap apa yang dia punya. Di sela isapan udut, Asep yang lagi bersandar santai menelusuk masuk ke alam lamunan. Terbuka kembali apa yang telah terlewati dalam hidupnya selama ini. Tarikan nikotin membuai ketenangan pikiran. Teringat jelas ia lihat dalam lamunan kala ia terlentang bersandar mesra di paha istrinya. Kala itu istrinya menagih romantisme yang tak jua datang, meski cinta mereka berbuah anak. Akang mah tidak seperti tetangga, sama istri selalu cuek. Keluh istrinya kala itu. "Cuek gimana sayang?" tanya Asep mengejar pernyataan istrinya. "Nya romantis atuh Kang, tetangga saja sering kegombalan. Abang mah tidak kreatif, tidak punya keinginan. Dari kawin sampai punya anak 1, meni tidak pernah romantis-romantis napisan." Jelas istrinya panjang lebar sembari manyun manja. "Aduh sayang, ngomong gak sesuai kenyataan. Kenapa disebut tidak romantis? Itu sampai anak keluar siji. Itu kan buah dari romantis," kilah Asep tidak mau disalahkan. Ada semilir kerinduan datang yang entah bagaimana. Saat dimanapun Asep sembunyi, kerinduan itu selalu saja bisa menemukannya. Ia benar-benar tidak bisa sembunyi dari kerinduan. Sungging senyum di ujung bibir Asep segera disusul linangan air mata. Lamunannya kembali berkembang, beralih pada apa yang disebut dengan perjuangan. Ia sedikit terinspirasi oleh The Guevara di Amerika Latin sana, dan kini ia akan segera persiapkan pemberontakan. Pasir Ibis 25 tahun ke depan harus merdeka, begitu gumam dalam hati Asep. Seketika kemudian, kerinduan kembali alihkan benaknya pada ingatan akan istrinya. Kala itu oleh istrinya ia dituduh tidak romantis. Padahal di saat bersamaan, sebetulnya ia merasa dirinya merupakan sosok pria yang sangat romantis, hanya saja memang tidak dibarengi dengan gombalan. Gombalisme itu hal yang tak perlu terlalu dekat dengan kebohongan. Entah kenapa seorang wanita berharap digombali. Keluh dalam hati Asep bertanya-tanya heran. Merasa ada yang salah dengan kejiwaannya, Asep berusaha bersikap senormal mungkin. Tapi sebaliknya, sikap Asep yang tampak dibuat-buat malah meyakinkan warga bahwa orang asing ini memang lain dari orang normal pada umumnya. Pasti dia memang gila. Beban pikiran Asep semakin berat. Setiap malam susah tidur, setiap pagi susah bangun. Suatu hari menjelang tengah malam, di kursi tepas rumah Asep kembali menggembala lamunan, menunggu datangnya kantuk agar robohkan raga lelahnya. Tanpa kantuk yang sangat, rasanya Asep tidak akan pernah bisa tidur. Saat matanya mulai terasa rapat, tapi tiba-tiba muncul sosok wanita, kejutkan kantuk dan lamunan. "Siapa?" teriak Asep terkejut. "Siapa ya di sana?" tanya Asep dengan suara agak pelan. Wajahnya mendongak ke depan, seperti tidak yakin dengan apa yang ia lihat. Tampak seperti melihat wajah dan dada yang pernah ia kenali. Di ujung halaman rumah Kades Yayat, di tepi kebun, Nyai Puspawangi sungkingkan senyuman manisnya, lambaikan tangan, isyarat ajak Asep untuk mendekatinya. Asep berdiri terperanjat balas senyuman Nyai Puspawangi, tanpa berpikir lagi menghambur dekati perempuan bertelanjang dada itu. Wanita cantik yang bertubuh sintal, berkulit sawo matang, bertelanjang dada,
yang sungguh ia kenal sewaktu tersesat di jurang hutan Sukma, sosok yang senantiasa hantuinya setiap malam. Hatinya senang bukan kepalang, wanita yang teramat ia rindukan kini ada di hadapan, hampir diraihnya tubuh sang pujaan syahwat. Tiba-tiba Nyai Puspawangi berbalik badan, berlari menjauh. Tapi senyum, tatapan mata, dan lambaian tangan Nyai Puspawangi isyaratkan agar Asep mengejarnya, seperti mengajaknya menuju jurang kenikmatan. "Nyai," teriak Asep di kegelapan malam. Habis sudah kesadarannya, Asep terus mengejar. Nyai Puspawangi terus berlari, sesekali menoleh ke belakang. Menggoda menantang Asep untuk terus dan terus mengejarnya. Tanpa sadar, Asep masuk jauh ke dalam hutan. Lelah, kerinduan, dan syahwat saling menguatkan. Makin dalam dan semakin dalam masuki hutan, kegelapan malam semakin diabaikan. Tibalah di ujung hutan, melompat ke padang rumput luas nan hijau yang tak berujung. Mungkin ini halaman surga, pikir Asep. Seolah melompat ke dimensi lain, seketika langit menjadi siang, sangat terang dan hangat. Hamparan rumput semakin indah jika berguling-guling berduaan di rerumputan seperti di film India, pasti akan terasa sangat romantis. Asep berhenti, lambaikan tangan tanda menyerah. Nyai Puspawangi menoleh, ikut hentikan larinya. Dengan nafas terengah-engah, Asep menggelepar terlentang di rerumputan indah. Tengadah memandang indah langit biru terang sayup, seraya berkata lirih, "Nyai, hayu, Nyai, hayu." Akang gak kuat, kecantanannya berdetak mengeras. Nyai Puspawangi menunduk, memandang wajah Asep dengan mesranya. Senyumnya seakan jadi jawaban iya pada ajakan syahwat Asep. Tiba-tiba Nyai Puspawangi duduk mesra di bawah perut Asep. Asep membucah isi dada, degup lelah nafasnya berganti menjadi degup kerinjang nafsu syahwat. Ini kesempatan yang ingin kucuri waktu itu, gumamnya dalam hati. Tatapan selembut sutera Nyai Puspawangi mendorong Asep untuk segera lampiaskan hasrat. Diraihnya buah-buah Nyai Puspawangi. Bibir Nyai Puspawangi hampir mendarat di bibir Asep. Nyai berbisik, "Sep, bangun Sep, hujan, pindah ke dalam, malu, banyak tamu," ujar Yayat. Sang kades bagi itu kedatangan banyak tamu. Asep bangun dari kursi tepas, hari sudah terang. "Anjing," gumamnya kesal. Hampir saja Yayat diludahi. Saat teringat istri, senyum dan air mata datang silih berganti, kadang datang bersamaan. Saat itulah orang-orang desa Pasir Ipis semakin sedih. Iba melihat kondisi orang asing gila ini. Ajengan Rohman belum bisa berbuat banyak. Ganja adalah tanaman yang Tuhan ciptakan dengan banyak manfaat dalam pengobatan terutama. Tapi hukumlah yang membuat ganja jadi barang durjana. Sejenak Jajang hentikan bicara. Kanan kiri lirikan matanya memastikan ucapannya didengar oleh kawan-kawannya. Karena hukum melarang, maka peredarannya terbatas. Ini yang membuat ganja bernilai bisnis tinggi, tegas Jajang. Mamat dan Usai bimbang menanggapi ucapan Jajang, antara serius atau hanya bualan, tapi mulai tertarik untuk membahasnya. "Ganja ini saya coba pelak, saya tes manfaatnya, dibuat bumbu masakan, dibuat ramuan obat," erang Jajang. "Separuh dijual ganja karingnya buat jaringannya," lanjut Jajang sambil menyeruput kopi. Kerjasamanya antar mahasiswa saja di tiap fakultas-fakultas yang berkaitan, subsidi silang dari hasil eksperimen penjualan ganja kering, ujar Jajang menjelaskan. Jajang berusaha keras meyakinkan dua rekan mahasiswanya bahwa idenya lebih masuk akal dan bisa dijalankan. Kemudian Jajang rehat bicara, sejenak berpikir,
Kembali menghisap rokok, kawan-kawannya setia menunggu ucapan Jajang selanjutnya. Jidat Usep berkerut, kompleks nyir, kalau semua dijalankan, semua bakal buat skripsi tentang ganja nanti semester akhir, komentar Usep. Suatu ketika, Asep merasa bosan diam di rumah Yayat, Kades Pasir Ibis, cari angin segar, berjalan-jalan di sekitar kampung, hingga sampailah di sebuah rumah gubuk tua. Di dalamnya ada sepasang suami istri muda. "Assalamualaikum," salam Asep depan pintu. "Waalaikumsalam," sahut Fatimah sambil menghampiri pintu. "Maaf, sama siapa? Mau ke siapa?" tanya Fatimah setelah membuka pintu. "Ah, saya Asep." "Ini rumah siapa?" Ternyata Asep tidak bisa menjawab. Asep bingung sendiri, sadar bahwa ia tidak punya keperluan apapun. Akhirnya terpaksa Asep balik bertanya, "Ini rumah Iman, suami saya, ada keperluan apa ya?" Agak curiga, Fatimah kembali bertanya. "Kang, ayah tamu." Belum Asep menjawab, Fatimah berteriak panggil suaminya. Asep merasa terjebak sendiri, ingin rasanya pergi atau lari, tapi takut disangka pencuri atau orang jahat. Iman tuan rumah tiba di pintu. Tanpa banyak bertanya, Iman persilahkan Asep untuk masuk dan menyuruh istrinya untuk membuatkan minum. Tanpa kenalan, Iman dan Asep tenggelam dalam obrolan basa-basi yang hangat dan penuh empati. Jam berganti. Obrolan hangat dalam bahasa yang sangat sopan tentang ketimpangan sosial. Jam berganti. Obrolan hangat dalam bahasa akrab saling bercerita pengalaman pahit kehidupan masing-masing. Jam berganti. Obrolan mulai panas dalam bahasa kasar mulai keluar. Mereka berdua bagai kawan akrab yang sebangku sejak SD. Makin panas lagi. Obrolan tentang betapa gobloknya desa, sehingga membuat mereka berdua hidup miskin dan menderita. Hari telah malam. Fatimah mulai tak sabar. Berkali-kali kode pada suaminya tidak juga mendapatkan respon. Tamu yang baru dijumpainya seakan tidak akan pernah pulang untuk selamanya. Suara-suara aneh mulai dibikin dari dalam dapur. Fatimah mencuci piring dengan sangat tidak hati-hati, sengaja agar suami dan tamu sadar bahwa saat itu hari sudah tengah malam. "Aduh Kang, sudah malam rupanya. Maaf mengganggu, saya permisi," ujar Asep memotong pembicaraan. Asep mulai menyadari di dapur piring-piring, panci, gelas sudah beradu sedemikian kencang dan membuatnya tak nyaman. Ia pamit. "Sering-sering ya, sudahlah tidur di sini saja. Hari sudah malam," pungkas Iman basa-basi. Sebelum beranjak, Asep meminta sebatang lagi rokok untuk menemaninya di perjalanan pulang ke rumah Pak Kades. Sementara itu, Iman memberanikan diri meminta amalan. Ia rupanya tertarik tentang doa untuk kaya yang telah Asep ceritakan panjang lebar. Asep menuliskannya dalam sehelai kertas dengan aksara Latin agar doa bisa dibaca dan dihafalkan oleh Iman. Dengan telaten, Asep menjelaskan tata cara mendawamkan doa tersebut. Iman sangat berterima kasih kepada Asep. Ia berjanji tidak akan lagi berdoa sembarangan. Ia bertobat. Ia berjanji untuk semangat berzakat, berjanji untuk bersemangat naik haji. Iman menyesal tidak mau mengaji waktu kecil. Ia telah membangkang kepada orang tuanya. Akibatnya ia meraba-raba dalam beragama. Ia gunakan akal tapi tidak pernah merasa puas dan tidak pernah pula merasa yakin. Sekali waktu saat baru menikahi Fatimah, Iman pernah sekali ikuti ceramah agama mingguan. Kala itu Ustadz membahas rukun Islam. Didengarnya kata Pak Ustadz, jika harta telah mencapai sekian atau nisab, maka wajib mengeluarkan zakat sekian.
Setelah itu ia tak tertarik lagi datang untuk mendengar ceramah Pak Ustadz, lantas berajin-ajin berdoa agar tidak kaya, sehingga tidak terkena kewajiban mengeluarkan zakat. Karena mendapat pencerahan, Iman bertanya beberapa hal lagi kepada Asep, masih mengenai agama. Ia yakin telah berprasangka tidak benar kepada ustadz-ustadz di kampungnya. Asep memungkas lalu menjelaskan bahwa zaman sekarang memang ada ustadz-ustadz kurang ajar, kemudian menjabarkan fenomena ustadz palsu yang beberapa tahun ke belakang sempat merebak. Terdengar di belakang rumah suara tali timba berderi-derit. Fatimah sholat subuh. Beberapa saat kemudian membuka gorden putih berkain carang dan bolong-bolong. Beberapa jam kemudian Fatimah membawa 2 gelas kopi dan pisang goreng. Setelah kopi habis diminum, pisang goreng ludes dimakan. Asep kembali pamit untuk kesekian kalinya. Walaupun kepalanya pusing bukan main, tapi hatinya puas. Asep merasa telah memberikan pencerahan kepada seseorang yang memang perlu diberi pemahaman tentang kehidupan yang benar. Ia melewati pintu, berjalan pulang penuh kebanggaan dalam hatinya. Siapa itu Kang? Orang bertamu kok enggak kira-kira? Dari kemarin sore sampai pagi dan tak pernah sholat-sholat, omel Fatimah sesaat setelah pintu rumahnya ditutup. Kantu Iman terlalu hebat, bulu matanya sudah teranyam rapat. Walaupun badannya masih berdiri, ia tak mampu mendengar, apalagi menjawab pertanyaan istrinya. Iman menjatuhkan diri di ranjang, dengan posisi badan diagonal menyilang ranjang, ngorok sekencang-kencangnya, menggema menggetarkan seisi rumah panggungnya. Asep merasa harus belusukan lagi. Ia berencana setelah sampai di rumah Pak Kades, ia akan segera makan, lalu tidur dulu sampai asar. Setelah bangun, makan lagi, lalu kembali belusukan mencari keluarga yang memerlukan pencerahan darinya. Sementara Asep tidur pulas dan Fatimah sibuk mencari ranting di kebun Pak Kades untuk kayu bakar, warga sekampung dihebohkan sebuah rumah gubuk ludes dilalap api. Seorang laki-laki tewas terpanggang saat tidur lelap di siang bolong. Jam 9 malam adalah waktu di mana pengembaraan khayal bisa dimulai. Itu berlaku untuk Asep, atau mungkin berlaku juga untuk Anda, wahai pembaca yang terhormat. Kekuatan khayal bisa datang menguat seiring tekanan dan ketidakberdayaan yang saling mempengaruhi. Ketidakpuasan kita akan keadaan, enggan menerima apa yang berlaku, ingin menghindar tapi tidak bisa, ingin melawan tapi takut lebih sakit. Semua ketidakberdayaan ini, semua tekanan batin ini akan mempengaruhi kekuatan khayal yang kita miliki. Sekali-kali ada pikiran, mungkin istrinya lebih baik dicerai saja, tapi bagaimana dengan anak-anak? Asep takut kesulitan, atau kelak ia akan merasa segan untuk sekedar menemui anak-anaknya. Bukan masalah ekonomi, istrinya sudah terbiasa mandiri. Bersuamikan Asep sepertinya wajib untuk mandiri secara ekonomi. Jika tidak begitu, mau makan apa? Ada perasaan yang mengganjal hingga terbawa dalam pelarian ini. Sikap dan perilaku istrinya yang kadang tidak lemah lembut. Ada momen Asep perlu dihormati dan diturut oleh istrinya, tidak perlu setiap waktu, hanya saat tertentu saja. Saat moodnya memerlukan kehangatan sikap seorang istri, ia adalah seorang suami, ia merasa berhak atas sikap baik dari istrinya. 3 hari belakangan, Nyai Puspawangi berkelanjut-kelayut di ujung tatapan Asep. Usianya mungkin 2 tahun lebih tua dari Asep, tidak apa-apa. Selain punya kehangatan sikap, Asep mungkin memerlukan interaksi lebih lagi terhadap Nyai Puspawangi, ya manusiawilah.
Dalam alunan malam yang berayun kian kelam, mata yang terpejam menguatkan lamunan tentang bertemunya tatapan dua insan, Nyai Puspawangi dengan dirinya. Hubungan baik bukan hanya dorongan saling berbagi senyuman manis dari pasangan laki dan perempuan, ada aspek perasaan yang tidak bisa dilepaskan. Saat perlakuan istrinya kian buruk, hubungan rumah tangga tak ubahnya membuang penat atau sekedar iseng yang tidak lebih enak dari merokok jinggo. Tatapan Nyai Puspawangi begitu tajam, perlahan begitu menusuk. Ada niat untuk saling membahagiakan dalam setiap detik sisa hidupnya. Ini yang kuinginkan selama ini. Bersama Nyai Puspawangi adalah momentum terbahagia sepanjang hayatnya. Tidak mungkin ada yang lebih indah dan nikmat dari itu. Itu yang dimaksud adalah kebahagiaan. Kuatnya lamunan, bayangan yang sungguh nyata. Saking kuatnya lamunan, sehingga benar-benar Asep merasa dalam keadaan bahagia. Ia lelaki bukan hanya butuh dilayani, tapi sebagai lelaki ia juga perlu dituruti dengan rasa hormat oleh wanita. Ia perlu saluran untuk egoisme kelelakiannya. Sikap hormat, sungkan, senyum, semua yang ia mau ada di Nyai Puspawangi. Seringkali ia curi-curi pandang, melihat-lihat dengan penuh harap di dadanya, lengan, gerai rambut di sisi pelipis, sikap ramah yang menyejukkan. Ingin sekali ia pergi, berlari melompat jurang. Ia ingin mati, saking inginnya bersama Nyai Puspawangi. Ia ingin jadi hantu, ia ingin kasat mata, ia ingin menembus dinding rumah dan kamar Nyai Puspawangi. Ia ingin menatap erat Nyai Puspawangi saat terlelap, tanpa ia diketahui siapapun pun oleh Nyai Puspawangi. Saat pagi datang, ia mengutuk-ngutuk hari agar segera petang. Jam 9 malam mesti segera datang. Hanya sejak jam segitulah Asep bisa menggembalakan dengan liar lamunannya. Sebuah rasa yang sebenarnya sangat menyiksanya, tapi apa daya, itulah sementara jalan keluar yang bisa terpikirkan olehnya. Dalam terik siang dengan gahar, dengan rasa yang tidak enak, Asep berpuisi tentang rasa cintanya yang brutal tak terkendali. Setidaknya begitulah gelora dalam dadanya. Jika ada angin puting beliung datang tiba-tiba, ada rencana Asep untuk berterus terang, mengungkapkan rasa ketertarikan dirinya kepada Nyai Puspawangi. Karena saat mencuri tatapan tidak sekali dua kali, ia merasa dipergoki oleh Nyai Puspawangi. Tapi Nyai Puspawangi tidak berubah sikap sedikitpun kepada Asep. Sepertinya Nyai Puspawangi memang bersedia ditatapi oleh Asep. Dengan dasar itu, ada sedikit sangkaan dan sedikit harapan dalam pikir Asep, bahwa Nyai Puspawangi sudah tahu akan ketertarikan yang ia miliki kepada dirinya. Tapi jikapun benar bahwa Nyai Puspawangi tahu bahwa ia tertarik, apakah Nyai Puspawangi akan bersedia hidup bersama dengannya? Jika Nyai Puspawangi mau, atau bahkan mungkin Nyai Puspawangi pun punya hasrat yang sama, di manakah dan bagaimanakah caranya agar kami bisa aman melakukannya? Tapi, oh tidak, bagaimana mungkin? Mata Asep terbelalak hebat, kepalanya sakit tak tertahan. Di tengah lamunannya, tiba-tiba muncul dalam pikiran wajah suami Nyai Puspawangi, yaitu Yayat. Kades pasir ibis yang menolongnya serta selama ini merawatnya, berminggu-minggu ini memberi tumpangan untuk tidur, makan gratis, dan terapi agar sembuh dari gangguan jiwanya. Ajengan Rohman berdiam diri, tatapannya kosong, lamunannya liar tak bertepi. Masalah orang asing di desanya tidak bisa ia selesaikan. Bukan apa-apa. Orang gila dari antah berantah ini membuatnya menyadari
bahwa pengalaman dan ilmunya tidak lagi bermanfaat. Mungkin ini waktu baginya untuk mati. Begitu obrolan Ajengan Rohman dengan dirinya sendiri dalam hati. Urusan gaib adalah urusan yang menjadi subjeknya, bukan urusan orang lain. Ia malu, saat ini ia benar-benar merasa malu. Waktu kian berlalu hingga entah kapan. Jika orang asing atau Asep korban keganasan belantara Sukma itu tidak juga sembuh, maka ia tidak akan lagi memiliki penghormatan yang selama ini ia dapat dari warga desa Pasir Ibis. Selama ini yang ia peroleh dari warga desa bukanlah fasilitas materi, tapi sebuah penghormatan sebagai tokoh unggul, sebagai pawang gaib. Itu semua sudah cukup baginya. Tapi jika penghormatan itu harus hilang, untuk apa selama ini ia berusaha menjadi orang bijaksana? Selama ini ia tidak bekerja. Ia menempati rumah kecil beranyam bambu hasil gotong royong warga desa di pojok tanah milik desa. Sebagai konsekuensinya ia merasa wajib untuk mengawal kehidupan seluruh warga desa, termasuk dari gangguan supranatural dari belantara di sisi desa. Dengan begitu, ia merasa dirinya bermanfaat bagi desanya tercinta. Belakangan, seiring majunya perkembangan, tahun demi tahun menjadi teramat sulit baginya. Dalam pandangan Ajengan Rohman, kini kehidupan sudah tidak lagi mendukung kehidupan. Beberapa ritual masyarakat desa yang belasan tahun senantiasa ia pimpin, satu persatu tidak lagi dijalankan. Alasannya tidak ada biaya. Masyarakat desa kehilangan rasa terima kasih terhadap kehidupan. Materi yang diperolehnya tidak lagi dianggap pemberian bumi dan alam ini. Kikis sedikit demi sedikit penghormatan semakin pudar, semakin tidak penting. Singgasana Ajengan Rohman sepertinya telah roboh di hati masyarakat. Bahkan tak jarang, dalam musyawarah desa, Ajengan Rohman tidak lagi dilibatkan. Masyarakat sudah tidak butuh penerawangannya. Masyarakat desa sudah tidak peduli lagi akan ada bencana apa di tahun depan. Apa yang harus dilakukan saat ini untuk mencegahnya? Orang yang memasuki hutan Sukma tidak lagi merasa harus menemuinya terlebih dahulu. Sudah tidak ada lagi. Sudah hilang rasa segan terhadap hutan. Kalah segan dibandingkan terhadap penagih hutang yang berseliweran di pelosok jalan lingkungan di setiap desa. Lalu sekarang, saat ada bencana, saat ada orang tersesat dalam lebatnya belantara Sukma, orang-orang baru menatapnya, meratap meminta kesembuhan dan jalan keluar. Itu pun tanpa mau menyediakan dan menjalankan persyaratan-persyaratan ritualnya. Hidup sudah semakin sulit bagi Ajengan Rohman. Manusia semakin hilang jati dirinya, sikap dan sifatnya, bahkan tak dikenali olehnya pun oleh orang itu sendiri. Orang tua, mereka pun tak lagi mengenal anak-anaknya sendiri. Manusia semakin asing terhadap diri dan budayanya. Saat seorang anak tak lagi mengenal siapa bapaknya, lupa siapa ibunya, ia tak akan lagi tahu asal-usulnya. Bisa ditebak, lantas mereka tak lagi peduli dan tidak lagi tahu kemana ia akan pergi. Mereka sudah tidak membicarakan lagi tahapan alam yang dilalui manusia, lupa daratan. Sekarang kita di alam dunia, kemarin kita di alam rahim, besok di alam kubur. Siapa lagi yang peduli? Mungkin saatnya pamit dari semesta bagi dirinya. Begitu kesimpulan Ajengan Rohman. Tidak ada lagi sejengkal tanah pun bagi eksistensinya. Tanggal 10 Oktober menjadi duka para warga desa. Ajengan Rohman ditemukan gantung diri di gubuknya sendiri. Dikenal sebagai penyabar, tidak kabidunya, senantiasa bijaksana saat dimintai nasihat. Kini tidak lagi bersama mereka warga desa.
Warga desa yang berusia renta bahu-membahu sekuat tenaga membuat lubang kubur bagi Ajengan Rohman. Mereka seakan tidak sabar untuk segera menyelesaikan penguburan. Yayat sang kades Pasir Ibis terkopoh-kopoh terlambat datang ke pemakaman. Ia akan segera salat gaib karena terlambat menyolatkan di musola bersama beberapa warga desa. Anak-anak muda berpapasan di jalan saling bertanya mengenai orang yang meninggal, lalu kembali larut dalam ayunan langkahnya, larut kembali dalam ayunan cangkulnya. Asep berusaha simpati, tapi tak ada kawan. Semuanya tampak biasa saja. Lagi pula sebagai orang asing pendatang di desa Pasir Ibis, ia merasa tak perlu berpura-pura turut bersedih. Para pemuda kemudian bergotong royong memperbaiki rumah almarhum Ajengan Rohman dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Para pemuda desa tersebut telah bersepakat dengan pemerintah desa untuk mengelola tanah desa, akan dijadikan lahan pertanian sebagai pemberdayaan pemuda desa. Dan bekas rumah Ajengan Rohman akan jadi saung sementara untuk memasak liwet bagi para pekerja kebun yang tengah sibuk membersihkan lahan untuk persiapan. Perbaikan rumah bekas Ajengan Rohman hanya beberapa bagian kecil saja. Sebelum dibuatkan saung megah untuk pertemuan bulanan para pemuda, rencananya akan dianggarkan dari dana desa. Karena Ajengan Rohman tidak punya keluarga saat meninggal, para ibu-ibu tidak merasa harus melayat seraya membawa baskom. Lagi pula, konsentrasi mereka sudah ditawan oleh alur cerita dalam sinetron. Sedih dan bahagia bukan lagi berdasarkan apa yang terjadi dalam kehidupannya, kehidupan keluarganya atau kehidupan tetangganya, tapi bergantung pada kisah yang sedang dialami oleh tokoh cerita dalam episode yang sedang ditayangkan. Segenap warga desa mengira kematian bunuh diri Ajengan Rohman adalah siklus biasa dalam untean takdir hidup manusia. Mereka luput dari penglihatan pada tragedi besar yang sebenarnya sedang menimpa mereka. Mereka sama sekali mengira hanya satu jasad Ajengan Rohman yang meninggal. Mereka lupa diri hingga lupa bahwa merekalah yang sebenarnya mati. Tamat.